Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pecinta pintu langit rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kula lan panjenengan sedaya tansah dipun paringi pinten-pinten kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat lahir saha nikmat batin. Nikmat batin, alhamdulillah kita semua tansah diberikan hidayah oleh Allah ingkang arupi nikmat iman, nikmat Islam. Sebab dengan lantaran nikmat imanlah seluruh ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat lahir yang berarti kita diberikan beberapa fasilitas untuk kita hidup di dunia ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita bisa menjalankan dengan khusyuk. Kedua kalinya salawat serta salam selalu kita hancurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ngarahaken kita saking zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged bedakan pundi perkawis ingkang hak lan pundi perkawis ingkang batil. Pecinta pintu langit rahimakumullah, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini adalah ladang kita untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di bulan suci Ramadan ini ibadah-ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Akan dilipat gandakan oleh Allah seluruh amal ibadah kita. Kita dianjurkan untuk qiyamul lail, melaksanakan sholat malam seperti sholat taraweh. Jika kita paham faidahnya sholat taraweh, jika kita paham mengetahui keutamaan sholat taraweh, kita tidak akan melewatkan satu malam pun untuk tidak melaksanakan sholat taraweh. Sebab sholat taraweh itu di antara malam 1 sampai malam 30 itu mempunyai keutamaan tersendiri. Ada di antaranya diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Ada di antaranya dihapus dosanya seperti kita baru dilahirkan. Ada di antaranya yaitu lewat siratal mustaqim seperti kilat. Dan ada di antaranya diberi pahala seperti membaca kitab-kitabnya Allah, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan banyak lagi faidah-faidah sholat tarawih itu. Jika kita mengetahui keutamanya, insya Allah kita tidak akan melewatkan satu malam pun untuk tidak melaksanakan qiyamul lail. Kaum muslimin pencinta pintu langit rahimakumullah, di antara yang disunahkan oleh Allah, kita dianjurkan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran seperti tadarus. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita menghatamkan Al-Quran, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, barang siapa membaca Al-Quran satu huruf dari Al-Quran akan dibalas satu kebaikan. Satu kebaikan akan dibalas oleh Allah ya menjadi 10 kebaikan. Oleh karena itu sudah menjadi tradisi kita. Tiap malam kita membaca tadarus. Tiap malam kita membaca tadarus, insya Allah akan mendapatkan pahala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, di antaranya yang disunahkan di dalam bulan suci Ramadan yaitu sahur. Memang sahur itu sering kita secara kasarane aras-arasen. Tangi turu kok dikongkon mangan niku sing akeh wegah. Kalau kita melihat keutamaannya sahur, pasti kita tetap melaksanakan sahur. Sebab sahur itu mempunyai keberkahan. Sahur itu mempunyai keberkahan supaya di siang harinya kita bisa beraktivitas dengan kuat. Kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan kuat. Sebab kalau kita melaksanakan sahur, Allah dan para malaikat mendoakan kita diberikan keberkahan supaya kita bisa diberikan kekuatan. Kalau kita mengetahui keutamaannya sahur, insya Allah kita tidak akan meninggalkan sahur. Walaupun cuma minum air seteguk, walaupun cuma ngombe banyu sak gelas, pasti kita melakukan sahur. Di antara yang disunahkan oleh Allah,
Di dalam bulan suci Ramadan kita harus menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini menyakiti hati orang lain. Sebab lisan adalah senjata yang mematikan. Bahkan lisan senjata yang mematikan dan menyakitkan. Memang kalau kita itu puasa tidak hanya menjaga lapar dan haus, tapi kita harus bisa menjaga nafsu, menjaga amarah, menjaga emosi, menjaga lisan kita. Kalau kita itu, omongan kita sering menyakiti orang lain, yaitu seperti ular. Kita mengetahui ular itu kalau mencelok ning godhong niku iso suwek kabeh, iso rusak. Tapi ular manggok ning buah iso bosok, manggok ning blimbing iso bosok, manggok ning jambu iso bosok. Ular mencelok ning kulite iso gatel, iso loro. Omongan nggih ngoten, omongan niku nek dirungokno wong loro, dirungokno ning kuping gatel, kena wong kok loro, berarti omongan iki meng kaya dene ular. Oleh sebab itu, biar kita ini tidak seperti ular, maka kita harus menjaga lisan kita. Kita harus bicara yang bermanfaat supaya tidak mengurangi amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Yang disunahkan lagi yaitu kita berbuka puasa. Kita berbuka puasa. Jangan waktu berbuka puasa ini kita gunakan untuk dendam. Kok saawan gak mangan roh bareng wis sore, roh panganan lumpuk moropo dintekno kabeh. Kita diusahakan yaitu berbuka puasa secukupnya. Jangan sampai kita emosi, jangan sampai kita harus jangan sampai kita istilah dendam setiap saawan gak mangan, saawan gak ngombe, roh panganan langsung disantap. Kita niat berbuka puasa yaitu mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disunahkan lagi kita harus berdoa. Karena doanya orang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah yaitu doanya orang yang berpuasa, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang teraniaya. Oleh sebab itu di bulan suci Ramadan ini kita harus banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini kita semua akan mendapat hidayah dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.